Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rezel View Prianda dengan NIM C1D1230025, Program Studi Bisnis Digital Angkatan 2023, Kelas A, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kebocoran perlindungan data pribadi. Untuk yang pertama, kita lihat dari kebocoran data di Tokopedia pada bulan Mei 2020. Nah, saat itu sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia itu bocor dan diperjualbelikan di forum dark web. Data yang bocor ini termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan password yang sudah dihash. Meskipun password dihash, tetap beresiko karena kalau teknik hash-nya lemah, password itu bisa dibobol. Nah, penyebab utamanya ini adalah adanya celah keamanan di server Tokopedia yang tidak cepat ditangani. Dampaknya yaitu para pengguna rentan menjadi korban phishing, spam email, atau bahkan pembobolan akun di platform lain kalau menggunakan password yang sama. Nah, untuk pelajaran dari kasus ini, yaitu perusahaan harus selalu memantau dan memperbarui keamanan sistem secara rutin dan tidak menunggu hingga ada serangan terjadi. Selanjutnya, kita bahas kebocoran besar di BPJS Kesehatan tahun 2021. Data sekitar 279 juta penduduk di Indonesia, termasuk orang yang sudah meninggal, dilaporkan bocor ke publik. Nah, data yang bocor ini meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, hingga data terkait layanan kesehatan. Penyebab kebocoran diduga karena sistem keamanan internal yang lemah dan pengelolaan akses data yang kurang ketat. Nah, dampaknya ini orang-orang bisa menjadi korban penipuan layanan kesehatan, pencurian identitas, hingga manipulasi data kesehatan. Untuk pelajaran dari kasus ini, yaitu institusi pemerintah yang mengelola data sensitif harus menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi dan audit keamanan secara berkala. Nah, selanjutnya itu kasus ketiga, ini berasal dari Facebook dan Cambridge Analytica tahun 2018. Sekitar 87 juta pengguna Facebook datanya diambil lewat aplikasi kuis tanpa izin penuh dari pengguna. Apa yang terjadi? Nah, aplikasi kuis di Facebook ini mengumpulkan data pengguna termasuk data teman-temannya, dan data ini dijual ke perusahaan analisis politik Cambridge Analytica. Mereka menggunakan data ini untuk mempengaruhi perilaku pemilih, terutama dalam pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2018. Penyebabnya ini adalah kelalaian Facebook dalam mengontrol aplikasi pihak ketiga di platformnya. Nah, dampaknya yaitu terjadi krisis kepercayaan global terhadap Facebook dan muncul dorongan regulasi baru seperti GDPR di Eropa. Pelajaran dari kasus ini yaitu platform digital besar harus bertanggung jawab atas pengelolaan data pengguna dan memperketat akses pihak ketiga. Kita lanjut ke kasus keempat, yaitu kasus Equifax di Amerika tahun 2017. Equifax, sebuah perusahaan besar pelaporan kredit, diretas dan data 147 juta orang bocor. Data yang bocor ini meliputi nomor jaminan sosial atau SSN, tanggal lahir, alamat rumah, dan bahkan nomor SIM. Nah, penyebabnya ini adalah kegagalan Equifax memperbaiki kerentanan perangkat lunaknya, padahal sudah diperingatkan beberapa bulan sebelumnya. Dampak langsungnya ini banyak orang yang mengalami pencurian identitas seperti pembuatan kartu kredit atau pinjaman atas nama mereka tanpa pengetahuan mereka. Pelajaran dari kasus ini yaitu setiap celah keamanan sekecil apapun harus segera ditangani, terutama jika data yang dipegang sangat sensitif dan berdampak besar. Baiklah, yang terakhir yaitu yang kelima, ada kasus dari India, kebocoran data sistem Aadhaar di tahun 2018. Aadhaar ini adalah sistem identitas nasional yang mencatat data biometrik lebih dari 1,1 miliar orang. Apa sih yang bocor? Nah, data yang bocor ini seperti nomor Aadhaar, sidik jari, pindai iris mata, dan informasi demografis. Penyebabnya ini adalah sistem keamanan yang lemah dan banyaknya pihak yang diberi akses tanpa kontrol ketat. Dampaknya yaitu data biometrik yang bocor sangat berbahaya karena tidak bisa diubah seperti password biasa. Ini bisa menyebabkan penyalahgunaan identitas seumur hidup. Pelajaran dari kasus ini yaitu proteksi data biometrik harus ekstra ketat, karena kebocoran data ini bersifat permanen dan resikonya seumur hidup. Sekian dari kasus yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.